Shalom sahabat YKB, senang sekali dapat menjumpai sahabat dalam acara Wasiat Kekal, firman Tuhan yang mandu kehidupan kita. Saya Pendeta Albert Markus Puntodewo dari GKI Cikarang, dan hari ini renungan kita berjudul Allah yang akan menilai, didasarkan pada Roma 2 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami mensyukuri setiap anugerah juga berkat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Pun ketika kami pada hari ini diberikan nafas kehidupan yang baru, kami pun melihat itu sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Dan kami juga melihat bahwa dalam kehidupan, nafas hidup yang Tuhan beri, kami memerlukan firman Tuhan untuk selalu menuntun kami di dalam kehidupan keseharian kami, sehingga hidup kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau bersama merenungkan firman Tuhan, dan dalam keterbatasan kami, biarlah Roh Kudus yang terus menuntun kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan itu dan terlebih dapat memeliharanya dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat YKB, hari ini renungan yang akan bersama kita dengarkan didasari pada Roma 2 ayat 11. Demikian, sebab Allah tidak memandang muka. Nah Sobat YKB, ada satu narasi atau kata-kata dari Bunda Teresa yang cukup menarik untuk kita renungkan dalam keseharian kita. Demikian kata-katanya, jika kamu menilai orang, kamu tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Nah Sobat YKB, nasihat ini jadi penting dalam kehidupan kita. Sebab bagikan seorang komentator dalam sebuah pertandingan olahraga, seringkali kita mudah untuk memberikan penilaian terhadap orang lain. Bahkan bukan cuma penilaian, mungkin juga penghakiman ke dalam kehidupan orang lain, tanpa kita mempertimbangkan dengan bijak apa yang kita perkatakan atau nilai terhadap seseorang. Bahkan kadang penghakiman yang diberikan itu punya tujuan supaya diri kita sendiri terlihat lebih baik ketimbang orang yang kita nilai atau hakimi itu. Nah Sobat YKB, Allah dengan tegas menilai kelakuan setiap orang. Bukan tentang siapa, tapi tentang apa yang dilakukan oleh seseoranglah yang dinilai oleh Tuhan. Tuhan tidak memandang muka. Sebagaimana tadi dasar perenungan kita dari Roma 2 ayat 11. Setiap orang di hadapan Tuhan, di hadapan Sang Penciptanya itu, di hadapan Sang Pemelihara kehidupan itu adalah orang yang setara atau sama. Adalah kehendak Allah untuk menjadikan dunia untuk dipenuhi dengan kasih dalam kehidupan keseharian. Maka kalau ada orang yang memilih melakukan kejahatan, dia sebetulnya sedang melawan kehendak Allah dalam kehidupannya. Dia akan mendapatkan didikan juga teguran yang tegas dari Allah yang melihat apa yang dilakukan, bukan siapa dia. Nah, oleh karena itu, dari sini kita bisa belajar untuk tidak memberikan penilaian dengan terburu-buru. Tidak memberikan penilaian buruk kepada orang lain sebelum jujur mengakui kelemahan diri kita sendiri. Perubahan justru harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan kelembutan hati akan melenyapkan keinginan kita untuk berbuat jahat kepada orang lain. Nah sahabat YKB, kelaliman dan pementingan diri tidak akan pernah menghasilkan kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup. Tetapi perbuatan baik dalam kehendak kasih Allah akan mengobati penderitaan dan kesengsaraan. Mari kita bersama belajar untuk tidak menghakimi orang lain, tapi mengubahkan diri kita terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, seringkali dalam kehidupan keseharian kami menilai orang lain dengan mudah. Kami menghakimi orang lain dengan mudah. Sedangkan kami sulit untuk melihat kelemahan dan kekurangan diri kami sendiri. Tuhan, ajarlah kami untuk melihat seperti Engkau,
menilai orang dengan pertimbangan yang seimbang, melihat berdasarkan apa yang dilakukan, bukan siapa dia. Tapi terlebih juga punya kerendahan hati untuk mengakui kelemahan dan kekurangan diri sendiri, sehingga ada keinginan untuk terus membaharui diri di dalam Tuhan setiap hari. Tuntunlah kami ya Tuhan, sebab kami ini manusia yang terbatas, sehingga kami dapat terus membaharui diri dalam relasi kami bersama dengan Tuhan. Tuhan sertai kami, sehingga apa yang kami lakukan penuh dengan kelemah lembutan dan kasih yang berasal daripada Allah. Serahkan kehidupan kami ke dalam pemeliharaan juga penyertaan Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau saja. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat YKB, demikianlah perenungan yang dapat bersama kita dengarkan pada hari ini. Kiranya dapat menjadi satu pedoman dalam kehidupan keseharian kita. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada rekan-rekan yang lain, sehingga firman Tuhan terus menyala dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.